Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmita Salsabila, mahasiswa jurusan Akuntansi, Program Ekstensi Perbanas, Bekasi, dengan NIM 221107091 yang akan mempresentasikan mengenai analisa leverage dan struktur modal pada PT Bumi Serpong Damai Terbuka. Pertama-tama, dari pengertian analisa leverage. Analisa leverage adalah analisis di mana untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Jenis-jenis analisa leverage diantaranya leverage operasi dan leverage finansial. Leverage operasi yaitu penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan terus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Perusahaan juga mengharapkan penghasilan yang diperoleh mencukupi untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Sementara leverage financial yaitu penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap berupa bunga dan diharapkan penghasilan akan lebih besar dibandingkan biaya. Selanjutnya, topik struktur modal, di mana struktur modal adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan dalam mencapai stabilitas keuangan dan terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, di dalam struktur modal terdapat istilah investment point, yaitu tingkat EBIT yang dapat menyamakan keuntungan bagi para pemegang saham dengan berbagai kombinasi leverage factor. Dan investment point ini berguna untuk memilih agar dapat memilih alternatif sumber pendanaan, baik modal sendiri atau pinjaman, yang dapat meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham dengan diukurnya EPS dan modal. Selanjutnya, mulai ke analisis laporan keuangan pada PT Bumi Serpong Damai Terbuka, dimulai dari DOL-nya dengan rumus presentasi perubahan EBIT dibagi presentasi perubahan penjualan. Ini 2019 dan 2020. Jadi ini angka 502 juta. 502 juta. 502 miliar sekian. Ini untuk 2020 dan ini di 2019. 3 triliun sekian. Dan dibagi 3 triliun sekian untuk presentasi perubahan EBIT di 2019 dikali 100%. Kemudian berdasarkan rumusnya dibagi presentasi perubahan penjualan. Jadi ini 6 triliun sekian, 6,1 triliun sekian di tahun 2020, kemudian 7 triliun sekian itu di 2019, penjualan di 2019, dan dibagi penjualan 2019 yaitu 7 triliun sekian dikali 100%. Sama dengan presentasi perubahan EBIT sama dengan minus 84% dibagi minus 12% untuk presentasi perubahan penjualan sama dengan 7 kali. Kemudian itu untuk DOL di tahun 2019-2020. Kemudian di tahun 2020-2021 sama saja, yaitu di 1 triliun sekian di tahun 2021. Kemudian EBIT di tahun 2020 yaitu sebesar 502 miliar dan dibagi 502 miliar juga dikali 100 dan dibagi perubahan penjualan yaitu 7 triliun sekian di tahun 2021 dan 6 triliun sekian di tahun 2020 dibagi penjualan di tahun 2020 6 triliun sekian dikali 100% sama dengan 208% untuk presentasi perubahan EBIT dibagi presentasi perubahan penjualan sebesar 23%. Sama dengan 904 kali. Kemudian earning per share dengan rumus
earning after tax dibagi jumlah saham yang beredar. Untuk tahun 2019, earning after tax di tahun 2019 yaitu 3 triliun sekian dibagi 192 juta sekian, sama dengan 16.262. Kemudian di tahun 2020 ada earning after tax sebesar 468 miliar dibagi 211 juta sama dengan 2.296. Dan di tahun 2021 1 triliun sekian dibagi 211 juta sama dengan 211 juta sekian sama dengan 7.268. Untuk DFL, rumusnya presentasi perubahan pada EPS, earning per share, dibagi presentasi perubahan pada EBIT. Di tahun 2019-2020, ini EPS di tahun 2020 sama dengan 2.296 sekian, dan di tahun 2019-nya 7.268 sekian dibagi EPS di tahun 2019 yaitu 7.268 dikali 100. Begitu juga dengan perubahan pada EBIT, 1 triliun sekian untuk di 2020 dikurang EBIT di tahun 2019 yaitu sebesar 502 miliar sekian dan dibagi EBIT di tahun 2019 dan dikali 100 hasilnya untuk presentasi perubahan pada EPS sebesar minus 68% dan presentasi perubahan pada EBIT 208% sama dengan 0,32. Untuk 2020 dan 2021 sama juga. Untuk 7.268 ini earning per share di tahun 2021 dan dikurang 2.296 IPS di tahun 2020 dan dibagi IPS 2020 dikali 100% dibagi presentasi perubahan pada EBIT, yaitu EBIT di tahun 2021 sebesar 7 triliun sekian dikurang EBIT di tahun 2020 6 triliun sekian dan dibagi 6 triliun sekian dikali 100% sebenarnya 9,39 kali. Selanjutnya ada degree of total leverage, yaitu dari DOL dikali DFL. Untuk degree of total leverage di tahun 2019 dan 2020, yaitu 7 dari sini dikali 0,32 DFL di tahun 2020. 0,30 sama dengan 2,24. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 sebesar DOL di 2021 dikali 9,04 dikali 9,39. 9,39 dari sini. Selanjutnya selanjutnya di topik struktur modal, yaitu indifferent point dengan rumus saham biasa versus obligasi X dikali 1 kurang X ini EBIT dikali 1 kurang pajak dibagi S1. S1 itu jumlah saham beredar jika ditambah dengan obligasi. Kemudian versus obligasinya ini EBIT dikurang kupon dikali 1 dikurang pajak dan jumlah saham beredar yang tidak ada obligasinya.
Ini sudah ada alternatif 1, 2, dan 3, di mana alternatif 1 ini terdapat dari laporan keuangan, yaitu dari liabilitas dibagi ekuitas. Untuk 2019 dari laporan keuangan dan 2020 atau alternatif kedua ada di laporan keuangan, sedangkan alternatif 3 berdasarkan asumsi. Dan jumlah dana diperoleh dari jumlah obligasi ditambah saham dengan nominal 14.738 sekian. Dipenuhi dengan kupon obligasi sebesar 10%, yaitu dengan alternatif 1, 11 triliun sekian, dan alternatif 2, 1 triliun sekian, dan alternatif 3, 0 rupiah. Untuk saham biasa sudah terdapat di laporan keuangan, dan lembar saham ini dibagi jumlah saham yang beredar dibagi harga per lembar saham. Ini untuk alternatif 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya mencari earning per share. Untuk alternatif 1 dimasuk-masukkan dari EBIT yang ada di laporan keuangan, yaitu 3 triliun 166 sekian, dan kupon obligasi 10%, 1 triliun sekian, dan alternatif kedua, untuk alternatif 1 terlebih dahulu, jadi earning before tax-nya dari EBIT dikurang kupon obligasi sama dengan 2 triliun sekian. Dan pajak penghasilannya sebesar 25% dari earning before tax, sehingga menjadi 511 miliar. Sehingga earning after tax-nya dari earning before tax dikurang pajak penghasilan, sehingga sebesar 1 triliun 534 miliar sekian. Nah, kemudian EPS-nya yaitu dari earning after tax dibagi jumlah lembar saham biasa. Jadi 1 triliun sekian dibagi 35 miliar. 35.371 ini. Begitu juga dengan alternatif 2 dan 3. Untuk indifferent point memiliki rumus. Selanjutnya indifferent point memiliki rumus EBIT dikali 1 kurang pajak, yaitu 1 kurang 0,25 per S1. S1 sebesar 147.389.40.946 versus obligasi. Ini untuk obligasi sebelah kiri alternatif 3, dan ini alternatif 1. Karena ini S1-nya di sebelah sini. Kemudian dimasukkan rumusnya, ini EBIT dikurang kupon senilai 1 triliun sekian dari ini, kupon obligasi 10% ini, kemudian dikali 1 dikurang pajak, yaitu 0,75. Sehingga diperoleh EBIT-nya 147 miliar. Begitu juga dengan alternatif 1 dan 2. Ini langsung saja 1 kurang pajak dikali EBIT 0,75x per S1-nya 140 miliar versus obligasi alternatif 2, yaitu EBIT dikurang 147 miliar dikali 1 kurang pajak, yaitu 0,75 per S2-nya hanya jumlah saham yang beredar tanpa obligasi. Kemudian EBIT-nya senilai 147 miliar 380 juta.
Kemudian kita cari IPS-nya lagi. Ini kan sudah sama ya. Indifferent point-nya sebesar 147 miliar sekian. Kemudian kita cari IPS-nya. Kita masukin lagi EBIT-nya yang sudah tadi kita cari 1 triliun sekian untuk alternatif 1, 2, dan 3, dan kupon obligasi masih sama dari data yang di sebelah sini, sehingga earning before tax-nya dari EBIT dikurang kupon sama dengan 353 miliar, dan pajak penghasilan sebesar 25% dari earning before tax senilai 88 miliar, dan earning after tax-nya menjadi 265 miliar dari earning before tax dikurang pajak penghasilan. Dan IPS-nya dari earning after tax dibagi jumlah lembar saham biasa senilai 7,49. Begitu juga seterusnya dengan alternatif 2 dan 3. Selanjutnya, untuk membuat grafik. Untuk membuat grafik, kita harus menentukan nilai yang lebih dari 147 miliar ini sekian. Ada yang lebih besar dari 147 miliar ini, dan ada yang kurang dari 147 miliar sekian ini. Perhitungannya sama, ada EBIT, kita masukkan, saya menentukannya 1,5 triliun. Nah, untuk kuponnya masih sama, dan earning before tax-nya tinggal dikurangin aja dari EBIT dikurang kupon, dan pajak penghasilan 25% dari earning before tax, earning after tax-nya dikurangin dari earning before tax dikurang pajak penghasilan. Nah, langsung saja dihitung earning per share-nya dari earning after tax dibagi jumlah lembar saham biasa. Untuk EBIT yang kurang dari, mohon maaf, ini harusnya 1.047.380 juta. Terima kasih. Nah, ini untuk yang kurang dari EBIT ini, yaitu 1,4. Saya menentukan 1,4 triliun. Untuk alternatif 1, 2, dan 3, kupon obligasinya tinggal dimasukin, dan earning before tax-nya dikurang dari EBIT ke kupon, kemudian pajak penghasilannya sebesar 25% dari earning before tax, dan earning after tax-nya dari earning before tax dikurang pajak penghasilan, dan diperoleh IPS yang tertera. Selanjutnya dari grafiknya, ini untuk alternatif 1, tadi sudah kita tentukan ya terlebih dahulu, untuk EBIT-nya itu di 1.473.800 juta. Dan untuk alternatif 1, ini grafiknya di 1, di 1, triliun sekian dengan IPS 8,05 tertinggi, dan grafik alternatif 2 di EBIT 147 miliar dengan IPS 7,64, dan alternatif 3 di EBIT 0 dengan IPS 7,63. Nah, ini untuk yang lebih dari EBIT yang lebih dari 1,47 1 triliun 1.473 sekian, ini
dengan IPS sekian, kemudian dengan EBIT 1,4 triliun, dengan EPS ada 7,12, 7,08, dan 5,93. Kesimpulannya, yang berdasarkan data tadi, di 2019 dan 2020 itu kan sama dengan 7 kali. Artinya setiap perubahan 1% sales menyebabkan perubahan pada EBIT sebanyak 7 kali. Untuk DFL di tahun 2020 dan 2021, ini sebesar 9,39 kali. Artinya setiap perubahan 1% pada EBIT menyebabkan perubahan pada EPS sebanyak 9,39 kali. Dan untuk degree of total leverage di tahun 2020 dan 2021 sebesar 84,88, artinya setiap perubahan 1% pada sales menyebabkan perubahan pada EPS sebanyak 84 kali. Dan untuk struktur modal, ini saya ambil salah satunya di alternatif hutang 76% dan di saham 14%, alternatif 2 hutang 10% dan saham biasa 90%, alternatif 3 hutang 0% dan saham biasa 100%. Artinya bila EBIT lebih dari 1.473.800.000.000, maka yang terbaik adalah alternatif 2 dengan hutang 10% dan saham 90%. Karena ya IPS yang diperoleh lebih besar dari alternatif 1 dan 3. Kita bisa lihat dari grafiknya tadi di alternatif 2, yaitu di 8,05. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.